Halo teman-teman semua, ya jumpa lagi dengan saya Angke di channel saya di Facebook Live dan juga di komunitas Kiai Marketing WhatsApp Group dan juga ada di channel saya YouTube channel Angke W Dwi Saputro. Nah, seperti biasa tiap malam Senin ya, saya menghadirkan cerita mengenai buku-buku yang saya baca pada minggu ini. Nah, kebetulan saya menemukan buku yang cukup menarik ya dan sudah saya beli dan sudah saya baca. Tentunya yang judulnya adalah Unmarketing ya. Mungkin agak kebalik ya. Ini judulnya adalah Unmarketing dari Scott Stratten ya, berhenti memasarkan dan jalin hubungan. Nah, ini bisa Anda dapatkan di Gramedia ya, di toko buku Gramedia terbitan dari Elek Media Komputindo ya. Dan juga tentunya ada bahasa asingnya, terjemahan bahasa asingnya dalam bahasa Inggris. Nah, apa yang menarik dari buku Scott Stratten ini? Ya, kita pertama harus kenal Scott Stratten ini adalah salah satu dari 5 tokoh paling berpengaruh di dunia sosial media menurut majalah Forbes ya. Jadi Anda tahu majalah Forbes adalah majalah yang paling terdepan mengenai bisnis dan ekonomi. Kemudian Scott Stratten ini adalah penulis kolom juga di Fast Company dan Masable.com yang merupakan situs yang paling terdepan kalau Anda ingin belajar mengenai sosial media, startup itu ada di dua website itu, Masable.com dan fastcompany.com. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyapa saya. Ada Pak Farid. Halo Pak Kiai, halo Pak Farid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya Pak Arif Fatoni, kemudian Pak Yunan ya, dan Pak Ali Hafidz. Nah, kebetulan saya tadi pagi baru pulang dari Anyer ikutan komunitas dari Nissan Serena Indonesia Brotherhood. Sebuah komunitas yang sangat unik ya, yang pemilik-pemilik mobil Nissan Serena berkumpul bersama di komunitas itu. Dan sebenarnya adalah komunitas ini adalah merupakan cara yang terbaik di mana saat ini kita belajar marketing ya. Jadi kalau bukunya Scott Stratten Unmarketing ini alirannya adalah aliran di mana marketing itu dilakukan secara halus ya, melalui satu metode yang dinamakan influence ya. Influencing, jadi mempengaruhi orang ya. Bukan dengan cara menawarkan door to door atau menawarkan secara hard selling dengan iklan-iklan dan juga dengan penawaran langsung ya. Bagi Anda yang sekarang bisnisnya itu melakukan penawaran langsung dan beriklan, nah bukunya Unmarketingnya Scott Stratten ini bisa menjadi awal untuk memperbaiki juga satu sisi di dalam marketing yang Anda harus pahami bahwa marketing itu bisa tanpa harus memaksa-maksa tapi dengan cara mempengaruhi. Ya, di buku ini ada kira-kira ada 58 bab ya, dan ditulis dengan gaya kolom. Jadi Anda bisa membaca sesuai dengan bab-bab yang menurut Anda suka. Lalu Anda bisa skip untuk sesuatu yang menurut Anda akan tunda membacanya atau Anda pikir itu kurang penting. Nah, ini buku yang cukup gampang untuk dicerna, untuk juga karena translate-nya bagus ya, tidak seperti yang buku kemarin ada buku Guerrilla Marketing yang saya kritisi mengenai translate-nya yang sangat susah sekali untuk
untuk sesuai dengan bahasa aslinya bahasa Inggris. Dan cenderung kalau yang ini bisa dengan gampang kita bisa memahaminya. Nah, apa secara singkat yang bisa kita dapat dari bukunya Scott Stratten and Marketing ini? Ya, pertama adalah bahwa buku ini adalah alirannya adalah aliran relationship marketing. Artinya bahwa alirannya adalah mempengaruhi orang untuk membeli, tidak memaksakan atau menyodor-nyodorkan orang untuk membeli, ya. Nah, Scott Stratten ini sudah meneliti nih dari bab yang pertama. Di sini ada hierarki membeli. Ya, Scott Stratten mengatakan bahwa dia telah bertanya kepada 1.000 orang pemilik perusahaan, ya, tentang alasan mereka membeli sebuah barang. Dan kemudian didapatlah bahwa alasan terbesar orang membeli itu yang pertama adalah karena dia adalah menjadi pelanggan dari produk itu saat ini. Ya, artinya dia sudah membeli dan ingin membeli lagi. Kemudian yang kedua adalah direferensikan oleh sumber yang terpercaya. Nah ini, jadi dia membeli karena ada orang yang memberitahukan produk tersebut patut dibeli. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai hubungan tapi belum membeli. Ya, mempunyai hubungan itu maksudnya dia pernah ke tokonya, dia pernah melihat publikasinya di dalam sosmed tapi belum membeli. Kemudian mengenal ahli di bidangnya, maksudnya dia membeli karena memang seseorang itu dianggap ahli di bidangnya, ya. Kemudian yang kelima adalah mencari melalui iklan. Nah ini yang paling bawah, mencari melalui iklan, dan yang paling bawah adalah cold call. Cold call itu maksudnya dia ditelepon sama salesman-nya dari produk tersebut. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 alasan kenapa orang membeli. Yang paling tinggi hierarkinya adalah membeli karena sudah membeli sebelumnya. Berarti apa? Dia puas. Kemudian yang kedua adalah direferensikan oleh sumber terpercaya. Artinya temennya yang make. Kemudian puas, kemudian dia juga mau pakai. Kemudian yang ketiga mempunyai hubungan sebelumnya dengan pembeli, artinya dia sudah mengetahui tentang produk tersebut tapi belum membeli. Nah, yang paling terakhir adalah cold call, dan yang paling terakhir yang nomor 2 terakhir adalah mencari melalui iklan. Ya. Nah, di situ memperlihatkan bahwa penjualan itu pada dasarnya adalah melalui hubungan. Bukan melalui cold call, ya. Jadi ini anti cold call. Cold call itu maksudnya seperti Anda tiba-tiba ditelepon oleh sebuah bank, kemudian ditawarin kartu kredit. Cold call itu juga berarti juga Anda didatangi salesman apartemen pada saat Anda makan. Cold call juga berarti juga bahwa Anda, ya, didatangi juga ke rumah secara door to door. Cold call juga berarti juga bahwa Anda melihat iklan dari produk tersebut. Jadi ternyata dari 1.000 orang yang ditanya pemilik perusahaan, paling bawah alasan mereka membeli itu adalah apa? Kalau sudah ditelepon atau diganggu-ganggu, ditelepon oleh salesman. Dan yang kedua adalah dia mencari melalui iklan. Ya, jarang gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, berarti apa? Berarti adalah kata kuncinya di dalam penjualan itu adalah menjalin hubungan. Dan untuk menjalin hubungan menurut Scott Stratten ini adalah bahwa kita harus menjadi seorang yang ahli terlebih dahulu. Ya, orang harus mengenalnya menjadi seorang ahli. Ya, agar
market ya, kita berhasil ya. Ya, kita tidak bisa menjadi orang yang tidak ahli kemudian kita menjual sesuatu. Ya. Ya, jadi keahlian itu adalah nomor satu. Keahlian itu yang akan dicari. Ya, di sini disebutkan oleh Scott Straton tentang keahlian adalah di halaman nomor 6. Ketika Anda memposisikan diri Anda sebagai seorang pembeli di bidangnya, pesan Anda tidak hanya berada di depan orang yang ingin melihatnya, tapi mereka meminta untuk mempelajari tentangnya. Ya, jadi malah orang itu yang pengen mencari tahu lebih terhadap keahlian Anda. Nah, ini di komunitas Nissan Serena ini ada satu orang yang sangat ahli ya. Namanya Wak Haji Afrizal. Beliau ini terkenal ahli men-setting Nissan Serena sehingga bisa lajunya kencang dengan bahan bakar yang irit. Nah, tanpa sadar beliau sudah melaksanakan kiat-kiat di bukuan marketing ini. Misalkan adalah dia membangun keahlian itu. Kemudian dia membangun reputasi, ya. Kemudian dia membangun bukti. Ya, dari bukti itulah kemudian muncul referensi, muncul rekomendasi. Sehingga lambat laun dari satu orang, kemudian pelanggannya bertambah 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Sampai bahkan dari luar negeri. Ya, dari Malaysia itu sudah ada sekitar 200 Nissan Serena di Malaysia sana yang disetting oleh Wak Haji ini. Sampai-sampai beliau diminta untuk datang ke Malaysia, dibayarin tiketnya, sampai sana disuruh servisin Nissan Serena. Nah, itulah kenapa saya senang dengan komunitas, karena sebenarnya level perkembangan marketing berikutnya ini adalah bukan marketing yang hanya mengandalkan pada penjualan yang memaksa, tapi justru pada satu penjualan yang halus yang dikemas dalam sebuah relationship atau hubungan yang transparan. Ya, dan buku ini sangat baik menjelaskan soal itu. Ya, kenapa seseorang harus menjadi ahli di dalam penjualan? Ya, di sini dijelaskan juga dalam bab 3 itu ada namanya kesenjangan kepercayaan. Ya. Kita sering merasa bahwa produk kita tidak laku karena dianggap kemahalan. Ya. Kita jadi konsultan dianggap kemahalan. Kita jual produk jadi teknisi dianggap kemahalan. Kita jual keripik dianggap kemahalan. Kita jual bakso dianggap kemahalan. Kita jual apapun sepertinya kok kelihatannya kemahalan. Kenapa menurut konsumen? Nah, kemahalan itu bisa berarti karena apa? Karena persepsi harga di konsumen dengan persepsi kepercayaan yang ditanamkan didapatnya di dalam benak mereka itu tidak nyambung. Ya, harganya misalkan di level 1.000, tapi kepercayaannya itu belum sampai level 1.000. Karena apa? Karena persepsi keahliannya dari seorang penyedia jasa itu belum sampai 1.000. Ya, paham ya? Orang sebuah produk itu dikatakan terlalu mahal. Ya, menurut Scott Straton ini adalah jika harga dan tingkat kepercayaannya itu tidak nyambung. Harganya 1.000 tapi kepercayaannya belum nyampe di 1.000. Sehingga orang menganggapnya kok mahal gitu ya. Ya, tapi jika dia menjadi seorang ahli, dia itu direferensikan oleh banyak orang dan memang secara faktual emang kerjaannya bagus, maka perbedaan antara tingkat kepercayaan dengan tingkat harga itu nggak akan terlalu jauh. Dan disitulah dimulainya sebuah hubungan penjualan. Jadi hati-hati juga kalau kita belum dipercaya,
Statnya menurut Scott Stratten ya jangan coba-coba untuk mematok harga yang tinggi. Ya. Sambungannya di sini juga diceritakan satu kisah menarik ya tentang pengalamannya Scott Stratten dalam mensukseskan penjualan dari sebuah restoran. Kata Scott Stratten adalah bahwa tidak ada seorang pun yang mau menjadi pembeli pertama dari sebuah restoran ya. Di sini dia mengatakan kita semua setuju bahwa tantangan terbesar adalah mengajak orang untuk masuk dan mencoba makanannya untuk pertama kalinya. Nah, ini juga itu sesuai dengan keyakinan saya dan juga sesuatu yang sudah saya praktekkan. Bahwa tantangan dari semua bisnis itu adalah untuk mendapatkan customer yang pertama. Ya, customer di awal-awal ya. Siapa yang mau jadi customer di awal-awal? Jawabnya tidak ada. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau jadi customer di awal. Ya. Oleh karena itu, kok ya sama seperti yang saya lakukan. Scott Stratten di dalam buku ini ketika dia diminta untuk melakukan launching restoran, lalu dia salah satu strateginya adalah mengajak orang makan gratis. Dia melihat di situ ada satu kawasan superblok yang banyak orangnya. Lalu kemudian daripada restoran itu kosong, lalu dia membagi-bagikan satu brosur dan mengajak mereka makan di restoran itu untuk yang pertama kalinya gratis. Ya, kalau Anda ahli di bidang Anda dan Anda yakin masakan Anda enak, Anda yakin sebagai teknisi Anda memang hebat, Anda yakin sebagai konsultan memang Anda hebat, Anda yakin sebagai periset Anda memang kredibel, maka jangan takut ya. Kalau Anda harus memberikan satu free untuk customer awal Anda. Karena apa? Mereka pasti balik. Ya, seperti ini juga. Ya, Scott Stratten juga seperti saya juga strategi saya adalah melakukan sampling ya. Tiap kali buka bakso, nanti misalkan kita di Jogja itu kita kasih 100 porsi gratis ya. 400 porsi gratis bersama dengan nama Agus, promo Agus, makan gratis selama Agustus 400 porsi. Karena apa? Karena ya saya yakin bakso saya itu enak. Sehingga orang pasti kembali. Dari 400 itu pasti akan bawa orang minimal 800. Satu orang minimal bawa 2. Nah, tapi kalau Anda tidak ahli di dalamnya, saya yakin Anda secara mental sudah down melaksanakan strategi ini. Ya. Kemudian yang menarik dari Scott Stratten ini juga menjelaskan tentang media sosial ya. Secara filosofis media sosial seperti apa. Nah, menjalin hubungan tadi bisa face to face, bisa melalui media sosial. Namanya media sosial ini Anda harus hilangkan kata medianya tapi mendahulukan kata sosialnya. Artinya apa? Artinya media ini seperti Facebook ya, yang saya laksanakan seperti ini adalah sosial, bukan media. Artinya apa? Mengedepankan pada hubungan personal yang dekat ya, daripada melakukan penyebaran brosur atau informasi yang sifatnya spam penjualan. Ya, di sini Scott Stratten mengatakan bahwa yang menjadi masalah dengan bentuk media sosial adalah kapanpun orang-orang melihat kata media, mereka secara otomatis berpikir mendorong atau push media. Media telah terhubung secara klasik sebagai cara untuk mendorong keluar pesan Anda melalui berbagai media seperti televisi, koran, radio, dan online. Meskipun begitu, media sosial sama sekali bukan media. Saya ulangi, meskipun begitu media sosial sama sekali bukan media,
tapi percakapan atau conversation sederhana dengan 2 orang atau lebih. Media sosial adalah kemampuan melakukan percakapan online. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan bangga ketika Anda mempunyai friend 5.000 atau 3.000, tapi Anda jarang melakukan percakapan dengan mereka. Anda jarang berinteraksi dengan mereka. Anda tidak kenal satu persatu dari mereka. Pada dasarnya yang seperti itu sebenarnya adalah Anda tidak punya teman. Anda cuma Anda diibaratkan Scott Stratten di sini dikatakan bahwa Anda berada di dalam satu stadion yang berisi ribuan orang, tapi tidak Anda kenal. Coba bagaimana rasanya? Mungkin Anda sekarang seperti itu. Anda punya friend 5.000, tapi Anda merasa nggak punya teman. Karena apa? Anda nggak ada dialog, Anda nggak ada interaksi, dan Anda tidak kenal mereka. Ya enggak? Nah, lalu dia juga dijelaskan kenapa sih orang atau perusahaan atau brand itu takut pada sosial media. Ya. Nggak punya divisi. Nah, ini mungkin Mas Didin Rosid di Pertamina. Pertamina belum punya tuh divisi sosial media. Kenapa? Kenapa banyak perusahaan tidak mau punya divisi sosial media atau tidak mau mengurusin media sosialnya? Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa perwakilan perusahaan takut menggunakan media sosial dalam hal ini karena mereka selalu mempunyai kesalahpahaman bahwa mereka bisa mengontrol pesan. Ya. Nah, sedangkan sosial media itu tidak bisa dikontrol pesannya, ya. Ya enggak? Nah, mereka biasa sudah mengontrol pesan ya. Mereka bikin press release, wartawannya datang, dikasih amplop. Nah, wartawannya suruh nulis yang bagus-bagus di resensi. Testimoni, iklan testimoni bikin di radio, bikin di TV, itu bohong-bohongan, bukan pelanggan sebenarnya. Dipuji-puji produknya sendiri, kayak melakukan onani gitu. Ya enggak? Onani marketing gitu ya. Jadi memuji-muji produknya sendiri ya. Tapi kalau sosial media kan nggak bisa. Sosial media dipuji dan dihujat itu biasa ya. Dipuji sebagai bentuk penghargaan, dihujat sebagai bentuk masukan kan gitu. Nah, jarang perusahaan yang besar itu yang berani untuk menerima cacian itu karena dia apa? Karena dia merasa dia itu bukan ahlinya sebenarnya gitu. Produknya itu banyak kelemahannya. Kalau produknya banyak kelemahannya, dia takut menggunakan sosial media. Ya, seperti juga Anda yang di sini punya sosial media semua, tapi ada orang-orang yang tidak punya Facebook. Ada orang-orang yang belum terkoneksi di sosial media. Karena apa? Karena mereka takut jejak-jejak mereka akan terendus. Ya. Para playboy takut kalau nanti terendus pacarnya banyak. Para penipu takut ya. Kalau yang korban-korban yang mereka tipu akan ngadu di sosial media, mereka takut gitu. Ya enggak? Nah, jadi media sosial ini sebenarnya bagus banget. Artinya orang yang berani tampil di sosial media sebenarnya dia sudah mempertaruhkan reputasinya secara jangka pendek, menengah atau panjang. Karena di situ sebenarnya dia sudah melakukan publisitas terhadap dirinya. Seperti saya, misalkan saya terbukti menipu, ya saya habis ya, gitu ya, di sosial media, ya seperti itu. Nah, di sini juga yang saya suka itu ada bab 16 ya, ada 7 dosa media sosial yang mematikan. Nah, teman-teman ini harus tahu ya. Media sosial merupakan sesuatu yang sangat baru sehingga orang-orang kebanyakan terus memperbaharui seiring berjalannya waktu. Tapi banyak orang kelihatannya mampu membuat kesalahan yang sama atau dengan berani saya bilang dosa. Kita melihat pemain online terbesar di bisnis, Facebook, Twitter, dan LinkedIn, tapi konsep yang sama bisa diaplikasikan ke semua situs media sosial. Jadi banyak orang menciptakan kesalahan di media sosial itu ada
ada 7 dosanya. Yang pertama adalah karena tamak. Serakah adalah dosa yang populer. Nah itu. Jadi serakah itu adalah misalkan Anda itu pengen dapat langsung banyak follower ya, dengan kemudian Anda membeli follower. Nah disitulah kemudian Anda mulai akan hancur sosial medianya ya, melakukan dosa itu. Kemudian serakah ya, setelah tamak serakah ya. Dapatkan follower dengan cepat. Nah, itu serakah, maunya langsung bisa langsung bisa dapat banyak orang dan langsung terkenal ya enggak? Ya. Kemudian berikutnya nomor 3 adalah kemalasan ya. Kemalasan ini adalah ketika ada orang komen, ketika ada orang pasang status itu nggak dijawab. Ya, lama jawabnya, malas. Ya, di sini dibatasi bahwa sebenarnya sosial media itu nggak boleh dalam lebih dari 1 hari Anda menjawab, replay, komen, like teman Anda. Ya. Lebih baik di sini dikatakan daripada Anda 1 minggu sekali menjawab ya sosial media Anda, lebih baik Anda menghabiskan 45 menit setiap hari selama 1 minggu daripada 5 jam sekali dalam seminggu. Nah gitu. Jadi respon Anda yang cepat itu lebih berarti sebenarnya ya. Kemudian iri ya, iri. Ya, iri ini maksudnya adalah bahwa ya jadi adalah bahwa kita iri dengan pencapaian orang lain ya. Iri itu ya. Ya, kok orang lain bisa, kok fotonya bagus segala macam. Orang lain di-follow ya enggak? Ya. Orang seharusnya di-follow berdasarkan ketertarikannya, bukan karena kesopanannya. Nah, gitu. Kita berlaku juga untuk alasan dan grup di Facebook. Anda akan melihat penyebab populer bulan ini berkeliling dengan banyak undangan yang akan selalu Anda abaikan. Baru-baru ini saya mendapat kesenangan untuk tidak menggabungkan penyebab hanya untuk diundang lagi beberapa kali oleh orang yang sama. Saya mengagumi pengabdian mereka tapi membenci ketekunan mereka yang berubah menjadi menjengkelkan. Nah, jadi sering undang-undang teman-teman yang lain. Kemudian kemurkaan ya. Salah satu hal yang jelek dari sosial media itu adalah dosa kemurkaan ya, atau reaksioner ya. Jadi Anda marahnya kebablasan ya, lalu Anda menyesal ya itu. Ya, jadi kalau di sosial media dikatakan di sini salah satu hal yang terburuk tentang media sosial adalah sifat reaksionernya, terutama di Twitter. Kebanyakan dari kita tidak berpikir dulu sebelum memposting tweet dan biasanya tidak masalah karena kebanyakan tweet tidak merugikan, membosankan dan tidak bersalah pada dasarnya. Jadi caci maki segala macam itu adalah bentuk reaksioner ya. Ya. Kemudian kalau ada orang komplain ya di sini dikatakan adalah menjadi objek kemarahan orang juga hal yang biasa. Untuk penjelasan penuh bagaimana menangani orang yang memancing emosi, periksa bab tentang itu. Singkatnya jangan menanggapi mereka ya gitu. Biasanya kalau kemudian ada orang yang mengomentari kita negatif, maka langsung emosi ya. Emosi dan balik mencaci maki ya. Ya kakak Ipang. Nah, kemarin kan ada kejadian itu yang di grup sebelah mencaci maki orang di Facebook. Itu juga merupakan kesalahan terbesar dia, dosa terbesar dia, yaitu adalah kemurkaan ya. Kemurkaan itu tidak sepantasnya di ditaruh di satu publik ya. Justru itu akan menghinakan kita sendiri, ya enggak? Ya. Kemudian berikutnya dosanya adalah nafsu ya. Nah, nafsu itu membuat apa? Di sini dikatakan bahwa karena kita bernafsu, pengen meraih sesuatu di media sosial, kita ini menjadi makhluk-makhluk yang menjengkelkan kata dia. Tuh.
Ya, masalahnya adalah ketika orang berubah menjadi menyeramkan atau menjengkelkan, dan saya maksud dengan oleh-oleh adalah para pria, saya sangat beruntung menaik banyak wanita luar biasa Twitter yang tidak hanya jenius dalam bisnis, tapi juga menarik. Cerita yang mereka beritahu kepada saya tentang pesan pribadi atau belasan yang mereka dapatkan dari mereka pria membuat saya menggelengkan mata. Nah, nafsu ini biasanya sering dimainkan oleh wanita ya. Ya, dia memposting gambar-gambar ya yang yang menarik hati, yang menggugah hati itu ya. Nah, itu juga sangat penting. Ya. Kemudian kebanggaan yang menghancurkan. Nah, seringkali kita merasa bahwa segala sesuatu itu perlu kita posting, padahal sebenarnya itu nggak penting buat publik gitu. Jadi yang paling penting dari membangun hubungan di dalam sosial media itu adalah menciptakan satu hubungan atau conversation yang menyenangkan. Nah, kadang bolehlah sekali-sekali kita memposting kebanggaan kita. Kita dapat award ya, kita lagi punya mobil baru segala macam. Tapi ketika Anda memposting berkali-kali kebanggaan Anda tersebut, itu bukan membuat orang lain simpati, tapi membuat orang lain jengkel. Karena ada rasa iri di dalam hatinya itu. Anda pikir ketika Anda foto di depan mobil baru Anda dan Anda mengatakan bahwa akhirnya saya dapat mobil ini, apakah itu penting buat orang lain? Jawabnya itu nggak penting banget sebenarnya. Itu justru membuat orang lain iri kepada Anda. Dan iri itu membuat percakapan menjadi basi. Ya. Nah, sisanya di sini bercerita tentang beberapa kasus ya. Saya senang dengan kasus yang penanganan pelanggan ya di sini ya. Nah, satu saya lupa di bab yang mana, tapi di sini pernah di buku ini diceritakan dengan baik bagaimana cara untuk melakukan respon keluhan pelanggan. Jadi ketika kita ada seorang yang berkeluh kesah kepada kita, kesalahan yang utama yang kita lakukan adalah tidak menanggapi. Misalkan nih, ada yang men-tweet bakso bom. Bakso bom, bakso yang saya makan ada rambutnya. Nah, maka ketika kita itu tadi ada 7 dosa di dalam sosial media, salah satunya adalah reaksioner atau kemurkaan. Mungkin seperti itu membuat saya menjadi jengkel juga. Ini orang masa ada rambutnya, nggak mungkin lah ada rambutnya kan gitu ya. Nah, kemudian reaksinya adalah misalkan menyerang balik kepada komplainer ini, orang yang komplain. Kita lupa bahwa orang yang memasang komplain di sosial media sebenarnya dia sedang berbicara di depan publik. Bayangkan ada orang di depan publik, kemudian Anda bantah atau malah Anda caci maki. Kira-kira yang jelek siapa? Yang komplain atau Anda? Jawabannya gampang, tentunya Anda bukan ya. Jadi di Scott Street itu mengatakan kalau ada orang komplain tentang produk Anda di sosmed, langkah pertamanya adalah minta maaf. Salah atau benar, minta maaf lah. Misalkan saya, oh iya ibu mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ya, kemungkinan mungkin ada memang dari 11.000 bakso kami memang ada satu, mungkin ada rambut yang kececer ya. Namun kami akan menginvestigasikannya dan akan menggantikan ibu dengan porsi yang baru. Nah, seperti itu. Jangan kemudian defensif ya, membela diri. Oh, nggak mungkin bu, masa ada bakso, ada rambut di bakso saya, nggak mungkin. Saya ini sudah paling top, paling hebat dalam menjaga segala sesuatu. Nah, itu seperti Anda memarahi istri Anda di depan publik. Siapa yang jelek? Anda sebagai suami atau istri Anda? Anda sebagai suami. Ya. Ya, makanya kalau di depan publik kemudian ada orang komplain kayak gitu langsung diredam dengan pernyataan yang lebih adem, ya enggak? Nah, seperti itu. Nah, tapi yang paling sering dilakukan adalah orang mendiamkannya, dan mendiamkannya itu berarti adalah sebenarnya membuat masalah baru. Ya, bayangkan ada seorang istri yang marah-marah di depan publik
di situ ada suaminya tapi suaminya diem. Kira-kira siapa yang dianggap jelek? Suaminya lagi, brand kita lagi, perusahaan kita lagi gitu loh. Jadi kalau kita diserang di sosial media, kita dijelek-jelekan di sosial media, paling bagus adalah kita menjawab normatif ya terlebih dahulu ya. Kalau perlu bahkan mengakui kesalahannya dan tidak menyerang balik orang yang mengeluh itu di depan publik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga diterangkan adalah bagaimana pentingnya kita punya live video seperti ini yang terjadwal. Salah satunya adalah untuk membangun audiens. Ya, jadi kalau kita ingin membangun audiens ya, kita harus melakukan filosofi tadi yang saya bicarakan dilakukan, tapi juga beberapa trik di dalam buku ini itu bisa Anda lakukan. Misalkan adalah di dalam buku ini dikatakan bahwa jika kita memulai untuk membangun hubungan, lebih baik kita fokus pada satu platform. Misalkan saya fokus di Facebook. Ya, maksimalkan itu dulu, hubungan dengan orang-orang friend di dalam Facebook Anda. Ya. Kesalahannya menurut Scott Stratten ini adalah seringkali orang itu kemaruk ya, langsung pakai berbagai media dalam menjalin hubungan sosialnya. Kemudian karena dia memakai terlalu banyak media, lalu justru dia tidak kenal orangnya dan tidak fokus. Ya, tidak ada percakapan, tidak ada saling mengenal. Akibatnya seperti itu tadi. Akibatnya balik lagi bahwa friend-friend yang dia miliki itu adalah bukan teman-teman yang dia kenal dekat dengan baik. Nah, sebenarnya kita nggak terlalu butuh banyak teman kok untuk kita menghasilkan satu penjualan. Karena apa? Karena sebenarnya dari 1-2 teman itu dapat mereferensikan ke beberapa teman yang lain. Ibaratnya kita lebih baik berada di satu ruangan 10 orang kenal semua yang kemudian kita menjual kepada mereka daripada kita berada di satu stadion ya, di mana ada ribuan orang kemudian kita tidak kenal dan kita mulai menjual. Lebih cepat laku mana? Ya lebih cepat laku di ruangan yang sempit dengan 10 orang yang dikenal daripada di stadion yang ribuan orang tidak kenal, bukan? Nah, itu beberapa tipsnya ya tentang buku Scott Stratten ini. Kalau teman-teman suka bahasan saya ini, maka teman-teman boleh like di YouTube saya Anke DW Alpha Nano Kilo Wengki Dwi Saputro ya. Ya, atau Anda bisa cari keywordnya dengan mengetik di Google di YouTube itu adalah Anke gampang berbisnis dan berbisnis itu gampang. Ya, demikian cerita saya tentang buku Unmarketing. Bagi yang ketinggalan nanti akan saya upload versi lengkapnya setelah ini ya. Terima kasih. Sukses selalu buat Anda dan selalu nantikan setiap malam Senin jam 21.00 sempatkan untuk live bersama saya untuk kita bahas buku-buku yang menarik yang seputar bisnis dan marketing. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan saya. Ada Pak Jaim, Krisna Bayu, selamat malam, Assalamualaikum. Ada Bu Mary Yusnita, ada Pak Didit Hendratna, ada Pak Silo, ada kemudian teman-teman yang tadi seperti Pak Farhan ya dan lain-lain di sini nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, demikian dari saya. Sukses selalu buat Anda dan selalu istiqomah dengan semua yang Anda jalankan. Percayalah bahwa ketika kita istiqomah maka rezeki dan kebaikan akan menjadi anugerah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.